Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Ananda sekalian. Kelas 8 bertemu kembali dengan materi PPKN. Kita bahas bagian bab 1 tapi yang sub B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, ini adalah prokes yang harus kamu ketahui bersama dan harus kita terapkan bersama. Ini adalah salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai dari COVID-19. Anak-anak sekalian, kita lihat ada IPK dan tujuan pembelajaran. IPK adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah mendeskripsikan arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tujuan yang kita bahas pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita bahas, kita ulas kembali materi yang sudah dibahas di sub A-nya. Ini adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila dipergunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ini kita sudah bahas di bagian sub A-nya. Kemudian dasar hukum yang menguatkan tentang Pancasila. Jadi ada beberapa dasar hukum yang menguatkan tentang Pancasila. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Ini adalah dasar hukum. Di sana adalah Pancasila yang sah yang kita gunakan sampai dengan sekarang. Ini yang menguatkan. Yang berikutnya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekret Presiden ini isinya antara lain kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan sendirinya ini adalah yang menguatkan tentang Dekret Presiden, menguatkan tentang Undang-Undang Dasar yang di sana ada Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan ada ketetapan MPR nomor 18 Romawi _MPR _1998 tentang keprasiatan Pancasila. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita bahas yang berikutnya. Ini masih pokok bahasan yang di sub A, pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup dan jalan hidup atau way of life dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi Pancasila sebagai dasar negara merupakan aturan, ini adalah jalan hidup atau way of life. Yang kita bahas berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai berikut ada di sila pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, kita bahas satu persatu. Ini ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu nilai ketuhanan yang Maha Esa? Itu mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis atau tidak percaya dengan Tuhan. Jadi dalam nilai ini setiap warga negara wajib harus memeluk salah satu agama yang diperkenankan di Indonesia. Kalau tidak beragama bisa, yang penting dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi melarang sekali ajaran ateis atau tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian ada nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, jadi ada nilai toleransi antar manusia, ada saling menghargai, juga ada teposuhiro. Berikutnya adalah nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah persatuan dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini perlu sekali nilai ini, nilai persatuan, karena memang kita beraneka ragam. Perlu ditumbuhkan rasa nasionalisme, memiliki rasa kebangsaan. Kenapa? Kita hidup di tanah air atau bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang beragam, dari pulaunya saja sudah beragam. Dari Sabang sampai Merauke ada pulaunya, di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Itu menandakan bahwa memang kita beraneka. Dari pulau saja sudah nampak, apalagi yang mendiami pulau. Artinya apa? Manusianya atau bangsa Indonesia itu sangat beragam. Ini kemudian apa? Adat istiadatnya juga pun beragam. Oleh karena itu perlu adanya nilai persatuan Indonesia. Betul sekali, jadi nilai-nilai dalam sila Pancasila ditegaskan di sana ada nilai persatuan Indonesia. Berikutnya adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Apakah bisa nilai-nilai ini bisa dilakukan dari dalam berbagai lingkungan? Bisa, tidak hanya dalam lembaga-lembaga perwakilan, tapi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan. Kedaulatan ini termasuk salah satu dasar hukum tentang kedaulatan di Indonesia. Kekuasaan tertingginya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Musyawarah mufakat. Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mufakat artinya kesepakatan bersama. Jika terjadi ketika musyawarah mufakat tidak terjadi kesepakatan, seperti apa? Ada pilihan lain, yaitu pilihannya adalah voting. Voting itu pengambilan suara terbanyak dari orang-orang yang melakukan musyawarah. Berikutnya adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nilai yang terakhir dari isi sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah atau batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya memang abstrak dan normatif. Karena sifatnya yang abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Anak-anak sekalian, ini adalah makna dari ketercapaian yang adil. Kata adil memang betul abstrak nilainya. Adil itu sulit dilakukan ketika orang tua kalian memiliki 3 anak dengan usia yang berbeda, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Ada 3 anak yang dimiliki orang tua, tetapi kalimat adilnya agak kesulitan. 1 anak itu sekolahnya di SMA, 1 lagi di SMP, dan 1 lagi di SD. Ketika orang tua memiliki uang 30.000, kata adil itu belum tentu dengan dibagi rata. Masa anak SMA mau dikasih 10.000, SMP 10.000, SD 10.000? Belum tentu adil, anak-anak sekalian. Kalimat adil memang agak sulit, makanya disebut abstrak.
Adilnya seperti apa ya? Adilnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi anak yang SMA diberi uang 15.000, kakaknya yang SMP diberi uang dengan 10.000, dan anaknya yang terakhir diberi 5.000. Karena mungkin yang SD itu sekolahnya dekat rumah, dengan jalan kaki saja sudah sampai. Jadi tidak perlu uang yang banyak. Ini perumpamaan ya, ini sekarang sih dengan uang 15.000 itu tidak cukup, karena dengan transportasi saja sudah habis. Biasanya akan lebih. Bisa jadi dengan 50.000, kakaknya yang paling besar dapat 25, adiknya SMP dapat uang 20.000, kalian yang SD-nya dikasih 5.000, jadi pas 50.000. Ini anak-anak sekalian, jadi nilai keadilan itu sifatnya abstrak dan normatif. Makmur pun dikatakan makmur ini masih dalam perdebatan bersama. Makmur itu seperti apa? Bisa jadi orang yang kaya, rumahnya terlihat mewah, mobilnya terlihat banyak, tapi mobil dan rumahnya dari sekarang kan bisa pinjaman hutang ke bank, bisa jadi milik bank. Jadi yang dikatakan makmur pun tidak bisa dilihat dengan mata pandangan biasa, tapi harus diselidiki secara mendalam. Ini anak-anak sekalian. Ini adalah nilai-nilai yang dapat Bapak sampaikan berkenaan dengan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian. Nanti kalian dari materi ini bisa dirangkum dalam buku PPKN. Nanti ada print instruksi berikutnya oleh Pak Amir kapan dikumpulkan di sekolah. Jadi selama kalian kalau ada instruksi untuk merangkum, silahkan dirangkum di buku PPKN. Kemudian nanti ada informasi lebih lanjut berkenaan dengan pengumpulan. Insya Allah Pak Amir akan mengumpulkannya. Nanti ada informasi ke wali kelas dikumpulkannya di sekolah. Demikian yang bisa disampaikan, karena ini memang bentuknya video, khawatir anak-anak kuotanya tidak mencukupi. Terima kasih. Nanti bisa baca dengan materi-materi di yang lainnya, bisa kalian searching di Google. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.